Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang persamaan eksponen, ada 4 bentuk ya. Jadi A berpangkat fx sama dengan 1, A berpangkat fx sama dengan A berpangkat p, A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx, dan yang terakhir kemarin adalah A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kelima ya, yaitu fx berpangkat gx sama dengan 1. Jadi kalau kemarin ya bentuknya ya di pangkatnya saja yang ada fungsinya. Nah, sekarang di bentuk yang kelima ini ya, bentuk yang kelima ini di bilangan pokoknya yang pokok bawah ini itu fungsi, yang pangkatnya juga fungsi. Nah, untuk bentuk yang pertama adalah fx berpangkat gx sama dengan 1. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen fx berpangkat gx sama dengan 1 dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat berikut. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama, yang mungkin ya, adalah fx sama dengan 1. Kenapa? Kalau fx-nya sama dengan 1, dipangkatkan berapapun, ya, dipangkatkan berapapun, ya, maka hasilnya sama dengan 1. Oke, terus yang kedua, gx sama dengan 0. Gx sama dengan 0 berarti pangkatnya sama dengan 0. Jadi, bilangan apapun, berapapun di fx, kalau dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya sama dengan 1. Kecuali, apa? Ada syaratnya bahwa fx itu nanti tidak boleh sama dengan 0. Oke, yang ketiga adalah fx sama dengan negatif 1. Jadi bisa saja fx-nya ini negatif 1 nanti jadi 1. Kapan itu? Pada saat gx-nya atau pangkatnya genap. Jadi negatif 1 berpangkat 2 misalkan. Berarti negatif 1 kali negatif 1 kan hasilnya adalah 1. Ya. Jadi tidak boleh ganjil. Maka itu syaratnya ada gx atau pangkatnya nanti itu adalah harus genap. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. X pangkat 2 dikurangi dikurangi 9x ditambah dengan 19 berpangkat 3x dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi, yang X pangkat 2 dikurangi GX ditambah 19, ini adalah fx-nya. 3x dikurangi 1 adalah gx-nya, ya, sama dengan 1, berarti bentuknya sama dengan yang bentuk kelima ini tadi. Terus bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, ya, sifat yang pertama tadi adalah fx-nya sama dengan 1. Jadi, fx-nya tadi adalah x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 19 disamakan dengan 1. Jadinya, x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah dengan 19 tadi negatif 1 ini dihilangkan ya. Kalau persamaan kuadrat kita mau selesaikan maka yang kanan harus sama dengan 0. Jadi negatif 1-nya dihilangkan, dikurangi negatif 1 di sebelah kanan, dikurangi juga negatif 1 dikurangi juga 1 di sebelah kiri. Jadinya 19 dikurangi 1 sama dengan 18. Di sini 1 kurang 1 sama dengan 0 atau biasa disebut dengan pindah ruas ya. Jadi sekarang kita memperoleh persamaan kuadrat, yaitu x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan kuadrat, cara menyelesaikannya kita sudah belajar ya, mungkin di SMP sudah belajar juga. Ada 3 caranya. Yang pertama dengan menggunakan faktorisasi, itu kalau bisa. Yang kedua dengan menggunakan kuadrat sempurna. Terus yang ketiga bisa dengan menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, di sini kebetulan untuk X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 18 itu bisa difaktorkan. Kita cari 2 buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya 18, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 9. Berapa itu? Negatif 3 dan negatif 6.
negatif 3 dikali negatif 6 adalah 18. Negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 9. Jadinya X dikurangi 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan 3. Dan X dikurangi 6 sama dengan 0, jadinya X sama dengan 6. Itu yang pertama, tanpa syarat. Berarti kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 6. Ini otomatis menjadi himpunan penyelesaian. Terus, sifat yang kedua adalah Gx sama dengan 0. Dengan Fx tidak boleh sama dengan 0. Jadi, Gx-nya atau pangkatnya kita samakan terlebih dahulu dengan 0. Jadi, pangkatnya tadi adalah 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Jadinya, 3x sama dengan negatif 3. Kita hilangkan di sini berarti pindah ke sebelah kanan jadinya 3. Jadi 3x sama dengan 3. Maka kedua ruas kita bagi dengan 3, hasilnya X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ini tidak otomatis menjadi himpunan penyelesaian. Kita uji terlebih dahulu. Diapakan? Dimasukkan ke Fx. Fx tadi yang mana? X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 19. Kita substitusikan atau kita ganti X-nya dengan 1. Apakah hasilnya? Tidak 0 ya. Jadi kita masukkan, kita ganti di sini 1, berarti 1 pangkat 2 dikurangi 9 kali 1 ditambah 19. Jadi 1 dikurangi 9 negatif 8 ditambah 19 11. Ya. Jelas bahwa F dalam kurung 1 atau F1 tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 merupakan anggota himpunan penyelesaian. Jadi ya, kita sudah mendapatkan 3. Tadi ada X sama dengan 3, X sama dengan 6, dan X sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke sifat yang ketiga tadi, yaitu Fx sama dengan negatif 1. Jadi, Fx-nya kita samakan lagi dengan negatif 1. Ya, tapi syaratnya adalah Gx-nya nanti harus bilangan genap. Ya. Jadinya, X pangkat 2 dikurangi, tadi kita ambil lagi, X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 19 sama dengan negatif 1. Jadinya, X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 20, itu sama dengan 0. Ya. Jadi, jangan tanya lagi dari mana 20 ya. Nah, oke. Jadi, kita faktorkan lagi. Ya, 20, kita cari dua buah bilangan, yang dikalikan hasilnya 20, dijumlahkan hasilnya negatif 9, yaitu negatif 4 dan negatif 5. Jadinya, X dikurangi 4 dikali dengan X dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah X dikurangi 4 sama dengan 0, jadinya X sama dengan 4. X dikurangi 5 sama dengan 0, jadinya X sama dengan 5. Jadi, untuk X sama dengan 4, kita substitusikan kemana? Ke Gx-nya, yang 3X kurang 3. Kita mau uji. G4 berarti 3 kali 4 dikurangi 9. 3 kali 4 kurang 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 4 dikurangi 3. Ya, berarti 3 kali 4, 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, G4 tidak atau bukan bilangan genap. 9 ini adalah ganjil, berarti tidak genap. Maka X sama dengan 4 bukan anggota himpunan penyelesaian. Jadi X sama dengan 4 tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Nah, kita lanjutkan X sama dengan 5. Kita masukkan lagi ke 3X kurang 3. Jadinya 3 kali 5, 15 dikurangi dengan 3, 12. Nah, 12 ini bilangan genap, berarti X sama dengan 5 anggota himpunan penyelesaian. Maka bisa disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya untuk X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 19 berpangkat 3X dikurangi 3 sama dengan 1 adalah, ya, kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 1, terus 3, terus 5 tadi, X sama dengan 5, dan yang terakhir X sama dengan 6. Jadi ada 4 himpunan penyelesaian yang kita dapatkan. Oke, kita lanjut ke bentuk yang ke-6. Ya, bentuk yang ke-6 yaitu Fx berpangkat Gx sama dengan Fx berpangkat Hx. Ya, jadi diperhatikan di sini pangkatnya fungsi, yang bilangan pokoknya juga fungsi. Berarti Fx, Gx, Fx, Hx. Jadi
pokoknya sama, fungsinya yang pangkatnya berbeda. Nah, himpunan penyelesaiannya bisa kita cari dengan menggunakan 4 sifat. Yang pertama, di sini agak salah ya. Jadi bukan fx sama dengan hx, tetapi gx sama dengan hx ya. Jadi sifat yang pertama ini di sini harusnya gx sama dengan hx. Yang kedua adalah kenapa kita gunakan sifat yang pertama ini, karena kalau bilangan pokoknya sama ya, pangkatnya harus sama supaya bilangan tersebut sama. Misalkan 2 pangkat 3 ya sama dengan bilangan pokok 2 yang harus pangkatnya juga 3. Maka bisa kita gunakan sifat yang pertama, yaitu gx sama dengan hx. Yang kedua, fx sama dengan 1. Jadi kalau bawahnya 1 kan sama-sama 1 ya. 1 di pangkat berapapun itu hasilnya sama dengan 1. Jadi otomatis pasti fungsinya sama. Yang ketiga, fx sama dengan 0. Jadi kalau fx-nya kita bisa ganti dengan 0 ya. Jadi kalau fx-nya sama dengan 0, 0 berpangkat karena di sini sama-sama fx ya. Ini ada syaratnya, tapi gx dan hx-nya keduanya harus positif. Kenapa? Karena kalau 0 berpangkat positif ya, itu terdefinisi istilahnya ya. Kalau 0 berpangkat negatif itu tidak terdefinisi. Jadi syaratnya harus pangkatnya positif. Berarti gx dan hx-nya harus positif nanti. Yang keempat adalah fx sama dengan negatif 1. Jadi kalau fx-nya diganti dengan negatif 1, maka ya gx-nya di sini kalau negatif 1 berpangkat ya ganjil ya, sama-sama ganjil kan hasilnya negatif 1. Kalau sama-sama genap hasilnya sama dengan 1. Jadi syaratnya adalah kalau kita dapatkan sudah nanti nilainya, maka kita harus uji apakah gx-nya dan hx-nya kedua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap. Oke, kita langsung ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. X pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 5 berpangkat 2x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi 6 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 5 berpangkat X pangkat 2 ditambah X ditambah dengan 3. Nah, jadi di sini X pangkat 2 kurang 5x tambah 5 kan sama nih. Nah, yang pangkatnya berbeda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah kita samakan pangkatnya terlebih dahulu. Berarti 2x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi 6 sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah dengan 3. Kita gabungkan ya. Jadi kalau mau menyelesaikan persamaan kuadrat, maka sebelah kanan harus sama dengan 0. Jadi X pangkat 2-nya harus hilang, X-nya harus hilang, dan 3-nya harus hilang ya. Bisa dipindah ruaskan atau bisa dikurangi kedua ruas dengan sesuatu yang sama. Misalkan kalau kita ingin menghilangkan X pangkat 2, maka dikurangi X pangkat 2. Di sini juga harus kurangi X pangkat 2. Atau biasa disebut kalau ininya pindah ruas ya. Makanya 2x pangkat 2. Kalau ini ke sini jadi negatif x pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 jadinya tinggal x pangkat 2. Terus negatif 7x. Ini x berarti dikurangi dengan x. Berarti negatif 7 dikurangi 1x. Berarti negatif 8x. Negatif 6 ditambah di sini tambah 3, berarti kalau ke sini negatif 3. Negatif 6 dikurangi 3 hasilnya negatif 9 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan seperti tadi. Ya, kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya 9, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8. Jadinya plus 1 dan negatif 9. Jadi x ditambah 1 sama dengan 0, jadinya x sama dengan negatif 1. X dikurangi 9 sama dengan 0, jadinya X sama dengan 9. Nah, ini otomatis masuk sebagai himpunan penyelesaian tanpa syarat. Yang kedua, sifat yang kedua tadi adalah
pokoknya fungsi pokoknya di bawah yaitu X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 5 kita samakan dengan 1. Jadinya X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 4 ya, ditambah 5 dikurangi 1 jadinya ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Jadinya kita cari yang dikalikan hasilnya 4 dikurangi hasilnya negatif 5. Yang cocok adalah negatif 1 dan negatif 4. Jadi X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1. X dikurangi 4 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 4. Ini otomatis juga menjadi himpunan penyelesaian. Jadi sudah ada 4 himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan, yaitu negatif 1, 9, 1, dan 4. Sekarang sifat yang ketiga, yaitu X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 5, kita samakan dengan 0. Nah, karena ini tidak bisa difaktorkan ya, ini tidak bisa difaktorkan, jadi bisa kita menggunakan kuadrat sempurna atau di sini kita akan menggunakan rumus ABC, yaitu X 1,2 min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadinya B-nya yang mana? Koefisien daripada X. C-nya yang mana? Yang konstan. A-nya yang mana? Koefisien daripada X pangkat 2. Koefisien daripada X pangkat 2 di sini sama dengan 1. Jadinya negatif 5, karena di sini negatif 5 ya. Negatif 5 plus minus akar negatif 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 dikali dengan 5 per 2 kali 1. Ya. Nah, selanjutnya berarti 5 plus minus akar 25 kurang 20 per 2. Jadinya 5 plus minus akar 5 per 2. Jadinya X1-nya sama dengan 5 ditambah akar 5 per 2. X2-nya adalah 5 dikurangi akar 5 per 2. Nah, setelah itu kita uji. Misalkan untuk X sama dengan 5 ditambah akar 5 per 2. Ya, kita masukkan ke GX. Syaratnya tadi adalah keduanya harus positif. Ya, jadi kita masukkan, kita gantikan X-nya di sini. Jadinya 2 kali 5 tambah akar 5 per 2 pangkat 2 dikurangi 7 kali, ganti X-nya lagi, 5 ditambah akar 5 per 2 dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah 2 kali 25 ditambah 10 akar 5 ditambah 5. Harusnya di sini per 4 ya. Dikurangi dengan 7 kali 5, 35. 7 kali akar 5, 7 akar 5 per 2 dikurangi dengan 6. Nah, ini duanya di sini tadi 4 dibagi 2, berarti di sini tinggal masih ada 2 ya. Jadi 25 ditambah dengan 5 hasilnya 30. Terus 10 akar 5 ya. Ini tidak ada temannya berarti tetap 10 akar 5. Jadi di sini 30 per 2 harusnya. Jadi 15 ditambah dengan ya. Ini berarti 10 akar 5 per 2. Jadi harusnya di sini adalah 5 akar 5. Ya. Dikurangi dengan 17 akar 2. Ya. Di sini tadi 30 dibagi 2 jadinya 15. Dikurangi 17 seper 2. Ya. 17 seper 2 yang ini. Nah, ini kalau kita lihat yang ini 30 dikurangi 6, 30 dibagi 2 tadi 15 dikurangi 6, hasilnya adalah 9. Kalau dikurangi lagi dengan negatif 17 seper 2 berarti sudah negatif. Terus yang ini 10 akar 5, 10 akar 5 ditambah dengan 3 seper 2 akar 5, berarti tadi di sini tinggal 5 ya, karena dibagi 2 jadinya 5 dikurangi 3 seper 2. 5 dikurangi 3 seper 2 berarti tinggal 1 seper 2 akar 5. Nah, 1 seper 2 akar 5 dengan tadi negatif
8/2 ya, negatif 8/2 itu hasilnya adalah negatif, harusnya di sini negatif ya. Jadi karena bukan positif maka 5/5 ini tidak masuk sebagai 5 ditambah akar 5/2 tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Ini ada kesalahan tadi di sini. Di sini kalau 5 ditambah akar 5/2 pangkat 2 berarti hasilnya /5 ditambah akar 5 dikali 5 ditambah akar 5. Jadinya 25 ditambah 10 akar 5 ditambah 5 per ya, dipangkat 2 kan berarti pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya, jadinya di sini harusnya 4. Nah, ini ada kesalahan sedikit di sini ya, hasilnya di sini negatif maka 5 ditambah akar 5/2 tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Oke, kita uji juga 5 dikurangi akar 5/2. Kita masukkan ke 2x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi 6. Hasilnya yang kita dapatkan di sini ya, kita perhatikan yang di bawah ini juga ada kesalahan di sini. Di sini per 4 harusnya di sini ya. Jadi kalau 5 dikurangi akar 5/2 berpangkat 2 berarti di sini harusnya per 4. Jadi di sini 15, di sini negatif 5 akar 5. Jadi hasilnya juga pasti negatif ya. Nah, kalau negatif maka tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat yang keempat. X pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 5 sama dengan negatif 1. Jadinya x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan ya, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Maka hasilnya x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, seperti halnya dengan sifat yang ketiga tadi, itu tidak masuk langsung sebagai himpunan penyelesaian, harus kita uji terlebih dahulu. Jadinya x sama dengan 2, kita masukkan terlebih dahulu ke gx, berarti g2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 7 kali 2 dikurangi 6, jadinya 8 dikurangi 14 dikurangi 6, hasilnya negatif 12. Ini genap. Terus kita masukkan lagi ke hx-nya, berarti h2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah dengan 3, hasilnya 9. Nah, ini genap, ini ganjil, maka tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian karena harus dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Maka x sama dengan 2 tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Jadi kita lanjut ke x sama dengan 3. Kita juga masukkan ke gx, berarti g3 jadinya 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 7 kali 3 dikurangi 6, hasilnya 18 dikurangi 21 dikurangi 6, hasilnya negatif 9, ganjil. Nah, terus kita masukkan lagi ke hx-nya, berarti h3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 3. 3 pangkat 2 9 ditambah 3, ini 12, ditambah 3 15. Negatif 9 ganjil, 15 ganjil, kedua-duanya ganjil, maka x sama dengan 3 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 1, 3, yang 5 tambah akar 5/2 ini tidak ya. Tadi kita sudah koreksi, terus 4 dan 9. Nah, jadi sekali lagi kita harus perhatikan keempat sifat ini harus kita lakukan keempat-empatnya untuk satu soal seperti ini. Ya. Nah, yang 2 atas ini tidak ada syaratnya, yang 3 dan 4 ada syaratnya. Harus diperhatikan syaratnya karena kita mendapatkan nilai X nanti tidak serta-merta menjadi himpunan penyelesaian. Harus kita uji terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk A dalam kurung A kecil berpangkat fx berpangkat 2 ditambah B dikali A berpangkat fx ditambah dengan C sama dengan 0.
Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen A kali A besar A berpangkat fx berpangkat 2 ditambah B A berpangkat fx ditambah dengan C sama dengan 0. Syaratnya adalah A harus lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. A, B, dan C adalah bilangan real dan A besar itu tidak boleh sama dengan 0. Dapat diselesaikan dengan cara memisalkan A berpangkat fx sama dengan P, sehingga persamaan eksponen A berpangkat fx pangkat 2 ditambah B A berpangkat fx ditambah dengan C sama dengan 0 dapat diubah menjadi persamaan kuadrat AP pangkat 2 ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Dari persamaan A berpangkat fx sama dengan P akan diperoleh nilai X-nya. Jadi kita misalkan saja ya. Nah, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. 3 berpangkat 2x tambah 1 dikurangi 4 kali 3 berpangkat x tambah 1 ditambah dengan 9 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya adalah 3 berpangkat 2x tambah 1 kita ubah menjadi 3 kali 3x berpangkat 2. Kenapa bisa seperti itu? Ingat kembali sifat daripada pangkat. Kalau 3 berpangkat 2x tambah 1 itu sama saja dengan 3 pangkat 2x dikali dengan 3 pangkat 1. Ya. Jadi kalau pangkatnya dijumlahkan bisa dipecah menjadi 2. Nah, 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. 3 berpangkat 2x berarti jadinya 3 pangkat 2x juga kita bisa ubah menjadi 2-nya di luar, x-nya di dalam. Ya. Jadi berpangkat ganda seperti ini. Jadinya 3x berpangkat 2 dikurangi dengan 4 kali. Nah, ini juga 3 berpangkat x ditambah 1. Jadinya 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat x. Jadi 4, 4-nya tetap. 3 pangkat 1, 3 pangkat x. Kita bagi-bagi seperti ini. Ditambah dengan 9 sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita bisa misalkan 3x sama dengan P. Jadinya 3P pangkat 2, 3-nya tetap, 3x-nya kita ubah menjadi P, pangkatnya pangkat 2, dikurangi 4 kali 3, 12P, ditambah dengan 9 sama dengan 0. Jadinya P pangkat 2 dikurangi 4P ditambah 3, diapakan? Dibagi 3 ke 2 ruas. 3P pangkat 2 bagi 3P pangkat 2, negatif 12P bagi 3 negatif 4P, 9 bagi 3 sama dengan 3, sama dengan 0 bagi 3, ya 0. Nah, setelah itu kita cari, kita faktorkan. Jadinya kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Jadi P dikurang 1 kali P dikurangi 3 sama dengan 0, P sama dengan 1 atau P sama dengan 3. Nah, untuk P sama dengan 1, P-nya tadi adalah 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X sama dengan 1, 3 pangkat X sama dengan 1. Ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 kan sama dengan 1. Apapun bilangan pokoknya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadinya, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya harus sama, jadi X sama dengan 0. Yang kedua, P sama dengan 3, berarti 3 pangkat X sama dengan 3. 3 ini adalah 3 pangkat 1, jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1, jadinya X-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Jadi, itu bentuk yang ketiga hari ini, atau bentuk yang ketujuh, ya, dari secara keseluruhan persamaan eksponen. Jadi sekali lagi ya, kalau bentuknya seperti ini, fx sama pangkat gx sama dengan 1, ada 3 fungsinya, 3 sifatnya yang harus kita gunakan ketiga-tiganya ya, kemungkinannya ya. Terus untuk yang bentuk yang kedua hari ini, yaitu fx berpangkat gx sama dengan fx berpangkat hx, maka ada 4 sifat yang harus kita lakukan dan ada 2 yang harus kita uji. Dan yang terakhir ini adalah bentuk
persamaan kuadrat ya, persamaan eksponen yang bentuknya mirip dengan persamaan kuadrat, dan cara penyelesaiannya juga itu dengan menggunakan pemisalan dan dimisalkan menjadi persamaan kuadrat. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.